Salam sejahtera pemirsa, berjumpa kembali bersama saya di dalam pembahasan buku Jangan Kita Melupakan Sejarah. Dan pelajaran kita sudah memasuki di halaman 43 dengan judul Reformis yang Kalah. Ayat intinya terdapat di dalam Ratapan 3 ayat 40. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Amin, puji Tuhan. Kita masuk ke dalam inti pembacaannya. Pada pelayaran terakhirnya, setelah ia bertobat, Bet meyakini bahwa tugasnya bukan hanya untuk menjadikan anak buahnya Kristen, tetapi juga memastikan mereka berperilaku seperti orang Kristen, meskipun mereka belum benar-benar menjadi orang Kristen. Maka, pada saat matahari terbenam tanggal 9 Agustus 1827, hari saat mereka meninggalkan pelabuhan, ia mengumpulkan awak kapalnya dan menyampaikan ketentuan yang harus ditaati selama pelayaran. Hal itu pasti akan mengejutkan para pelaut kasar yang berdiri di hadapannya. Mereka tidak hanya harus berhenti mengumpat, tetapi mereka juga harus menunjukkan rasa hormat kepada satu sama lain dengan menggunakan nama asli mereka, bukan nama panggilan. Peraturan yang jauh lebih radikal adalah bahwa pada hari Minggu saat berada di pelabuhan, mereka tidak boleh meninggalkan kapal. Sebaliknya, sang kapten menyatakan kita akan merayakan Sabat di atas kapal. Para awak kapal sebagian besar terdiam dan tercengang mendengar pengumuman itu. Beberapa menyuarakan pendapat yang bertentangan, tetapi apa yang dapat mereka lakukan? Bagaimanapun, mereka sudah berada di tengah laut dalam perjalanan yang mungkin akan memakan waktu sekitar 18 bulan. Tetapi, bom yang sebenarnya belum meledak, Bats mengumumkan bahwa kapal mereka yang bernama Empress akan menjadi kapal anti alkohol. Tidak boleh ada minuman keras atau minuman yang memabukkan di atas kapal. Dan jika ia bisa, ia akan meyakinkan mereka untuk tidak minum sama sekali, bahkan saat berada di darat. Pada saat itulah, Bats berlutut lalu mempersembahkan diri dan awak kapalnya kepada Tuhan. Begitulah suasana pelayaran yang pasti aneh bagi para awak kapal. Kita tidak tahu semua perasaan mereka, tetapi salah satu awak kapal berseru bahwa mereka memulai awal yang sangat baik, dan setidaknya satu orang lain yang berpendapat bahwa itu adalah awal yang sangat buruk. Dalam pelayaran itu, Bats mulai memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang Sabat. Dalam pelayaran itu, ia setidaknya 2 kali membaca buku Five Discourses on the Sabbath oleh Seth Williston. Pada bacaan pertama, Bats menyatakan sesungguhnya ia tidak tahu bahwa Alkitab banyak berbicara tentang topik itu. Tentu saja, ia mencatat hari itu diubah menjadi hari pertama dan pekan, sebagai peringatan bahwa pada hari pertama itu, Juru Selamat kita bangkit dari kubur dengan kemenangan. Beberapa pekan kemudian, ia menulis bahwa semakin banyak saya membaca dan merenungkan hari suci ini, Minggu, semakin saya yakin akan pentingnya untuk memelihara kesuciannya. Baik, firman kita pada hari ini menceritakan tentang seorang kapten kapal yang bernama Bats. Bagaimana pada saat pelayaran terakhirnya setelah ia bertobat, Bats yakin kepada dirinya sendiri bahwa tugasnya bukan hanya untuk menjadikan anak buahnya Kristen, tetapi juga ia memastikan kepada dirinya bahwa ia akan mengajarkan anak buahnya berperilaku seperti orang Kristen sesungguhnya. Meskipun mereka belum benar-benar menjadi orang Kristen. Pada tanggal 9 Agustus 1827, hari saat mereka meninggalkan pelabuhan, Bats mengumpulkan awak kapalnya dan menyampaikan peraturan dan ketentuan yang harus ditaati selama pelayaran. Dan peraturan dan ketentuan yang ia sampaikan kepada anak buahnya, hal itu pasti mengejutkan atau mengagetkan untuk anak buahnya yang ada di dalam kapal tersebut. Dan peraturan yang Bats sampaikan kepada anak buahnya jauh lebih radikal adalah pada hari Minggu saat berada di pelabuhan, Bats menyampaikan bahwa anak buahnya tidak boleh meninggalkan kapal. Dan sebaliknya, sang kapten atau Bats ini menyatakan bahwa mereka akan merayakan Sabat di atas kapal setiap hari Sabtu. Sangat luar biasa bahwa bagaimana Bats ini mau bertobat atau ia mau memberikan seluruh sisa hidupnya kepada Tuhan. Bahwa ia mau benar-benar mengenal akan Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Ya baik, bagaimana ia mau mengajarkan kepada anak buahnya agar ia dan anak buahnya bisa menjadi orang Kristen
bisa menjadi orang Kristen. Dan mereka akan belajar bagaimana berperilaku seperti orang Kristen sesungguhnya. Dan sebagian besar anak buah kapalnya terdiam dan tercengang mendengar pengumuman yang disampaikan Bats kepada anak buahnya. Dan beberapa dari mereka menyuarakan atau memberikan pendapat dari sudut pandang mereka masing-masing. Bagaimana pendapat itu bertentangan tentang apa yang Bats ini sampaikan kepada anak buah kapalnya. Tetapi apa yang dapat mereka lakukan? Sementara mereka sudah berada di tengah laut dalam perjalanan yang mungkin akan memakan banyak waktu, ya sekitar 18 bulan lamanya. Di sini juga dikatakan, tetapi bom yang sebenarnya belum meledak, Bats mengumumkan bahwa kapal mereka yang bernama Empress akan menjadi kapal anti alkohol. Tidak boleh ada minuman keras atau minuman yang memabukkan di atas kapal, dan jika ia bisa, ia akan meyakinkan mereka untuk tidak minum sama sekali, bahkan saat berada di darat. Ya, baik, sangat luar biasa bagaimana Bats ini ia mau meyakinkan kepada anak buahnya bahwa ia akan berhenti atau tidak akan meminum minuman beralkohol atau minuman yang memabukkan, sehingga ia bisa meyakinkan kepada anak buahnya bahwa saatnya kita menyerahkan seluruh sisa hidup kita kepada Tuhan. Dan dari firman kita pada hari ini juga mengingatkan atau mengajarkan kita kembali bahwa kita sebagai umat Tuhan, biar kita mau selalu mengingat akan kebaikan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Bagaimana Tuhan datang ke dunia ini untuk menembus dosa-dosa manusia, yaitu kita. Bagaimana Tuhan mau berkorban untuk menembus dosa-dosa kita, umat manusia, sehingga Tuhan bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Dan apa yang bisa kita lakukan atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, maka kita harus mau hidup bersama-sama dengan Tuhan, dan kita mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri kita dari Tuhan, karena kalau kita jauh dari Tuhan, maka kita tidak punya arah tujuan hidup di dalam dunia ini. Dan bisa kita lakukan saat ini, kita percaya, kita meminta pertolongan kepada Tuhan, sehingga Tuhan mau mendengarkan setiap permohonan, setiap doa-doa yang sudah kita doakan setiap harinya, sehingga Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Dan di sini juga dikatakan, semakin banyak saya membaca dan merenungkan hari suci ini atau hari Minggu, semakin saya yakin akan pentingnya untuk memelihara kesucian. Ya, baik, bagaimana? Yang artinya bahwa semakin kita membaca firman atau semakin kita mendengarkan akan Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan kepada kita, maka kita mau melakukan, maka kita mau mensifat atau menyerapkan karakter Yesus Kristus di dalam kehidupan kita maupun di dalam diri kita masing-masing. Biar kita mau mengajak atau biar kita mau memancarkan akan karakter Yesus Kristus. Bagaimana kita mau peduli akan sekeliling kita. Kita mau mengajak orang-orang yang ada di sekitar kita untuk mengenal lebih jauh tentang Sang Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Bagaimana kita mau mempelajari firman Tuhan lebih dalam lagi, sehingga kita tahu nubuatan, sehingga kita tahu apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Akhir dari pelajaran kita pada hari ini, kekristenan membawa perubahan dalam kehidupan Bats. Kekristenan mengubah setiap bagiannya. Demikianlah seharusnya jika kita telah menemukan Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Mengikuti jejaknya berarti menjalani kehidupan yang sangat berbeda dari kehidupan dunia di sekitar kita. Ya, baik, sangat luar biasa akar dari pelajaran kita pada hari ini. Bagaimana saat kita mau menyerahkan atau mau memberikan sisa hidup kita kepada Tuhan, maka hidup kita akan berbeda dari sebelumnya. Sebelum kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, maka kita merasa menjalankan kehidupan kita ini hari demi hari sangatlah berat tanpa ada arah tujuan. Tetapi saat kita mau menyerahkan akan seluruh atau sisa hidup kita ke dalam tangan Tuhan, Tuhan akan mempermudah, Tuhan akan lancarkan segala urusan atau segala berkat yang sudah Tuhan siapkan kepada kita umatnya. Ya, baik, bagaimana setiap umat manusia atau setiap pribadi kita masing-masing, maka pribadi masing-masing Tuhan sudah menyiapkan setiap porsi-porsinya yang sudah Tuhan siapkan untuk diberikan kepada kita. Janganlah kita iri atau dengki kepada teman kita atau
saudara atau keluarga sekalipun, orang-orang yang ada di sekitar kita. Janganlah kita mempunyai hati yang menginginkan barang orang lain, karena itu bukan karakter yang Tuhan ajarkan kepada kita. Karakter yang Tuhan ajarkan kepada kita, kita mau peduli akan sesama kita. Kita mau mengajak orang-orang yang ada di sekitar kita untuk mengenal akan Sang Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Tuhan kita. Ya baik pemirsa, mungkin ini saja yang bisa saya bahas pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali di dalam pembahasan-pembahasan berikutnya. Salam sejahtera, Tuhan memberkati.